Satu sosok yang saya sebut sebagai Mr. Soekarno atau Bung Karno punya gagasan yang jenius yang disebut sebagai Trisakti. Ya. Satu, berbudaya sesuai dengan jati diri. Dua, berdikari secara ekonomi. Dan tiga, berdaulat secara politik. Apa maknanya? Sebetulnya kuncinya ada di poin yang pertama, berbudaya sesuai dengan jati diri. Nah, selama ini kita sering mengucapkan kata-kata ini, tapi kebanyakan tidak betul-betul memahami apa maknanya. Tetapi jika kita betul-betul mengkaji Pancasila dengan sungguh-sungguh, dilandasi keheningan, kita akan mengerti korelasi antara kembali kepada Pancasila sebagai jalan spiritual bangsa dengan bagaimana kita bisa membangun budaya sesuai dengan jati diri. Begini, berbudaya sesuai dengan jati diri itu bukan hanya bagaimana kita mempertahankan adat budaya yang lahiriah, bukan tentang bagaimana kita menggemari ya pakaian adat, kebaya, tari-tarian, bukan hanya itu. Yang lebih esensial adalah kita berpikir, merasa, bertindak, berkata selaras dengan realitas esensial kita sebagai manusia. Jati diri itu adalah tentang keesensian setiap manusia, bahwa kita semua pada dasarnya bersumber dari satu realitas yang sama. Kita menyebutnya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa ini adalah keberadaan yang meliputi segalanya dengan tanpa batas dan menjadi esensi dari setiap diri, menjadi esensi dari semua jiwa. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa kita punya esensi ketuhanan di dalam diri kita? Apakah kita sadar bahwa di sini di dalam hati kita ada Sang Penuntun Agung, ya Dia sendiri, Tuhan Yang Maha Esa, yang mengejawantah sebagai sang diri sejati. Yang disebut berbudaya sesuai dengan jati diri adalah bagaimana kita betul-betul memahami esensi dari spiritualitas. Anda berpikir, berkata, bertindak mengikuti tuntunan yang paling agung dari sang diri sejati yang mengejawantahkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini, apa karakter dasar dari orang yang hidup mengikuti tuntunan agung dari sang sumber? Pikiran, kata-kata, tindakan dasarnya adalah kasih yang paling murni. Dan kalau kita punya kasih yang paling murni, maka kita tidak akan pernah mendiskriminasi siapapun atas dasar apapun. Kita menghargai manusia dengan segala keragamannya, karena semuanya sebetulnya pada dasarnya adalah manifestasi dari sang sumber yang tanpa batas. Atas dasar kasih yang murni, tidak ada satupun orang kemudian bertindak dengan egoisme. Hidup dalam kasih berarti kita hidup dalam keselarasan dengan irama semesta. Kita melangkah hanya dengan kebajikan yang paling murni. Tidak ada obsesi, tidak ada keserakahan, tidak ada yang namanya hasrat untuk melindas siapapun, merugikan siapapun. Begini, sebetulnya kalau kita bersama-sama menghayati nilai Pancasila sebagai sebuah jalan spiritual, maka realitas yang ideal seperti tadi itu pasti akan ada di dalam diri kita. Dan kita sudah mulai mewujudkan itu dalam tahapan tertentu meskipun belum sempurna. Ya, bagaimana di dalam diri kita ada kasih, di mana kita bisa menerima semua orang dengan segala dinamikanya, dengan segala perbedaannya. Bagaimana kita bisa menyikapi semuanya itu dengan hati yang terbuka tanpa ada sentimen keagamaan, sentimen rasial. Dan bagaimana kita semua punya keterpanggilan untuk berbakti pada bangsa dan negara ini tanpa ada sebuah keinginan-keinginan egoistik demi keuntungan pribadi. Kita datang ke sini dengan biaya sendiri. Kita mengadakan acara ini dengan uang kita sendiri. Kita saweran, kita gotong royong. Tanpa kasih yang murni ini semua tidak akan terjadi. Ya, suasana keguyuban kita, suasana persaudaraan kita ini hanya akan bisa muncul ketika kita punya kasih yang murni. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, inilah sebetulnya budaya yang sesuai dengan jati diri. Barulah kemudian dia bisa mengejawantah dalam ekspresi yang
lahiriah, ya, dalam pakaian, dalam kesenian dan segala macam. Tetapi jangan berhenti pada kulit, ya. Jadi menjadi manusia yang sesuai dengan jati diri budaya itu bukan sekedar pakai kebaya, bukan sekedar pakai pakaian adat. Lebih dalam lagi, jadilah manusia dengan kesadaran yang murni, jadilah manusia dengan kasih yang murni. Jadilah manusia dengan sebuah kesadaran untuk menerima keindahan, keagungan dalam segenap perbedaan. Ya. Leluhur kita sudah merumuskan Bhinneka Tunggal Ika Tang Hana Dharma Mangrupa. Ini adalah ajaran yang luar biasa. Nah, saya mengajak Anda semua kembali kepada jalan ini. Bukan hanya di mulut, bukan hanya lewat verbalisme kita, tetapi betul-betul dengan penghayatan yang sejati, yang terijiwantahkan dalam pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.